Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di Sleman Creative Space di hari Sabtu ini, tanggal 19 Maret 2022 dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara yang kita tunggu-tunggu, visioning kandidat Ketua IAI DIY 2022-2025. Selamat datang kepada Ketua Panlih, Arsitek Lusida, kemudian Dewan Pengarah nanti yang akan lewat Zoom, kemudian kedua kandidat kita, Mas Barito dan Mas Freddy, dan moderator kesayangan, Ibu Arsitek Wahyu Wulandari IAI. Yang kami hormati juga Ketua IAI DIY, Bapak Ahmad Saifuddin, kemudian rekan-rekan Arsitek IAI DIY yang hadir di sini maupun via Zoom, kemudian juga rekan-rekan arsitek IAI yang ada di nasional. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan untuk Jotun yang telah mensponsori acara kami ini. Hadirin yang kami hormati, saya Sofia Hasnatul Ulfah selaku pembawa acara izinkan membawakan susunan acara pada visioning kandidat Ketua IAI DIY. Setelah pembukaan ini kita nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian himne IAI dan Mars IAI, dilanjutkan sambutan Ketua Panlih Ibu Lusida, dan dilanjutkan kemudian sambutan Dewan Pengarah oleh Bapak Anas Alexander. Setelah itu kita menikmati pemutaran video, profil, visi, dan misi kandidat Ketua IAI DIY. Dilanjutkan dengan visioning, nanti kita bisa dengarkan ide-ide visi misi calon-calon ketua IAI kita yang akan dimoderatori oleh Ibu Wahyu Wulandari yang langsung dilanjutkan dengan tanya jawab dan kemudian kita tutup. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, kita awali dengan sesuatu yang baik. Kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Erlangga Winoto. Silakan Mas Erlangga. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat arsitek Jogja, dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan doa secara Islam. Bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma firlahu wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan puji yang sebanding dengan nikmatnya dan menjamin tambahannya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji dan segala apa yang patut atas keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, kasih sayangilah kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampunilah saudara-saudara kami, kerabat muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih ada maupun yang telah wafat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu
dan berikanlah kepada kami pengertian yang baik. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan dalam berorganisasi, menjaga kode etik profesi, bermanfaat bagi umat manusia. Sebagai wujud rasa syukur kami atas anugerah ilmu yang Engkau limpahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erlangga Yunoto, semoga dengan doa yang baik kita bisa selesai sampai nanti dengan visi misi yang kita dapatkan sesuai keinginan kita masing-masing. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne IAI dan Mars IAI.
Mari kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia Pemilihan yang akan disampaikan oleh Arsitek Lucida IAI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, rekan sejawat IAI DIY. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung pada acara Visioning Kandidat Ketua IAI DIY periode 2022 sampai 2025. Yang terhormat Bapak Ibu Arsitek Senior, yang terhormat Ketua IAI Aktif DIY Pak Ahmad Saifuddin, yang terhormat yang saya banggakan kedua kandidat Ketua IAI Mas Barito dan Mas Freddy, serta moderator Mbak Iwul, dan yang saya cintai seluruh anggota IAI DIY. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia-Nya hingga kita bisa hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu yang terhormat, rekan sejawat, pemilihan ketua adalah salah satu amanat Musprov 10 IAI DIY yang akan diselenggarakan tanggal 13 April 2022 mendatang. Serangkaian proses telah diselenggarakan, yaitu penjaringan bakal calon ketua pada tanggal 7 sampai 19 Februari 2022 yang menghasilkan 30 nama terpilih, yang selanjutnya disebar melalui link kepada seluruh anggota IAI. Dari hasil ini terjaring 18 nama yang kemudian diminta kesediaannya. Pada tanggal 1 Maret 2022 telah masuk 3 nama calon ketua, yaitu Barito Adi, Erlangga Winoto, dan Freddy MR Nainggolan. Melalui proses berikutnya, pada tanggal 7 Maret 2022 ditetapkan 2 kandidat ketua IAI DIY periode 2022 sampai 2025 yang hadir di sini. Mas Barito dengan nomor anggota 07769 041 400 dengan kode Barito, dan Freddy MR Nainggolan dengan nomor anggota 0536 2971 400 dengan kode Freddy. Bapak Ibu yang terhormat, rekan sejawat, visioning kandidat merupakan salah satu anjang untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan dalam memimpin organisasi di masa depan. Tentu saja acara ini pasti menarik dan ditunggu oleh seluruh anggota guna menentukan pilihannya kepada siapa dia percaya untuk membawa IAI DIY ke depan. Bapak Ibu yang terhormat, rekan sejawat, kiranya singkat saja yang saya sampaikan selaku Ketua Panli, Panitia Pemilih, sekaligus mewakili seluruh panitia Musprov 10 IAI DIY. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terlaksana acara ini. Kepada kedua kandidat, Mas Barito dan Mas Freddy, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kepada moderator Mbak Wulan, selamat membawa acara ini sehingga menjadi momen penting sejarah pertumbuhan perkembangan IAI. Saya akhiri dengan ucapan selamat bermusyawarah, bertukar pikiran, pandangan. Sukses IAI DIY. Salam Arsitek Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mimi yang sudah bekerja dari bulan-bulan sebelumnya untuk mendapatkan 2 kandidat terbaik kita.
Kita lanjutkan arahan dari Dewan Pengarah oleh Bapak Arsitek Anas Alexander. Kami persilahkan. Selamat siang rekan-rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam. Salam sehat, salam arsitek merdeka. Rekan sejawat yang saya hormati, teristimewa kedua calon kandidat Mas Barito dan Mas Freddy yang sedang berkontestasi. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Anda, kedua calon kandidat ini, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan tentu saja banyak yang dikorbankan. Saya yakin itu wujud kecintaan Anda, kecintaan kedua calon ini sebagai anggota IAI. Saya sendiri dan beberapa rekan-rekan sejawat itu sempat masuk ke dalam bursa dan saya menyatakan tidak bersedia maju sebagai calon kandidat. Tapi bukan berarti saya dan teman-teman yang lain itu tidak cinta dengan IAI atau ingin melepaskan tanggung jawab yang demikian besar, melepaskan diri begitu. Tapi saya yakin ada alasan-alasan yang sangat signifikan. Saya sendiri, saya cerita sedikit mengemban amanat yang cukup besar di tingkat nasional sebagai wujud tanggung jawab dan konsekuensi selama ini atas terjadinya polemik yang cukup tajam di tingkat nasional. Mungkin teman-teman sudah mencermati juga. Rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, seperti kita ketahui dan kita rasakan saat ini terjadi kebuntuan dalam proses sertifikasi. Baik itu perpanjangan, terlebih itu permohonan baru tentang SKA atau sekarang disebut SKK, Sertifikat Kerja Konstruksi. Jadi sejak sekitar bulan Mei itu tahun 2018, 4 tahun yang lalu ya, isu tentang LSP yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang jasa konstruksi sudah mulai digulirkan, dikumandangkan. Dan teman-teman ketahui saya adalah orang yang selalu gencar menyuarakan tentang segera persiapan untuk IAI membentuk LSP. Sejalan dengan perkembangan, muncullah Undang-Undang Arsitek, selisih beberapa bulan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Kemudian terbit undang-undang itu, beberapa undang-undang, banyak undang-undang masuk dalam program Omnibus Law. Terbitlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Arsitek masuk bagian yang di amandemen, masuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja muncul beberapa peraturan pemerintah, termasuk PP 15 sebagai peraturan pemerintah pelaksana atas Undang-Undang Arsitek. Kemudian sudah juga terbentuk apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Arsitek itu Dewan Arsitek Indonesia DAI. Nah, sejak itu polemik itu semakin tajam, polemik semakin terus menerus. Dewan Arsitek DAI memang memiliki kewenangan menerbitkan sesuai amanat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek. Dan saat ini memang DAI sudah berproses dan terus berproses menerbitkan STRA. Jadi mungkin sudah banyak ya, sekitar 150-an lebih Yogyakarta arsitek yang sudah memiliki STRA. Kenapa polemik dan tajam itu terjadi? Karena ada keengganan. Pengurus yang lalu itu ada keengganan untuk membentuk LSP. Merasa kenapa harus LSP? Toh sudah ada STRA. Kenapa harus SKK?
Itu yang menjadi pokok permasalahan. Namun demikian saya selalu berpijak pada undang-undang yang ada, bahwa ketika seseorang itu bekerja di sektor konstruksi, tentu saja undang-undang konstruksi yang harus kita patuhi. Undang-undang arsitek mengatur perilaku hidup arsitek. Diskusi di grup WA selama 4 tahun itu memang memberikan suasana yang kurang kondusif. Jadi kurang, ya, antara saya pribadi dengan banyak teman-teman yang sepaham dengan pemikiran Dewan Arsitek tentu saja. Tapi itu berjalan terus. Pada pokoknya itu bukan pada menang atau kalah. Sekali lagi, bukan siapa yang harus memenangkan polemik atau perdebatan itu. Tetapi saya terus mencoba menempatkan apa dan bagaimana yang benar. Jadi apa dan bagaimana yang benar sesuai ketentuan norma undang-undang. Jadi semua yang saya ungkapkan itu bukan pikiran saya atau bukan atas pendapat saya, tetapi selalu pada norma undang-undang. Pengurus berganti, ini setelah musyawarah nasional kemarin, beberapa bulan yang lalu, September tahun 2021, mulai ada sedikit perubahan pemikiran. Bukan sedikit, banyak perubahan. Menanggapi situasi yang semakin tidak kondusif, semakin terus gaduh, semakin terus perdebatan panjang, itu membuat teman-teman pengurus yang baru itu mengambil inisiatif konsultatif. Konsultatif kepada siapa? Yaitu kepada pemerintah. Yang selama ini pemerintah itu kepada Cipta Karya, saya menyarankan itu salah kamar. Silakan Anda berkonsultasi dengan Bina Konstruksi, karena soal organisasi profesi dan sebagainya itu urusannya Bina Konstruksi. Cipta Karya itu urusan air bersih dan sebagainya. Mereka berkonsultasi ke Binakon, pemerintah. Kemudian saya juga menyarankan ke LPJK sebagai otoritas pemberi kewenangan registrasi dan rekomendasi. Dan saya juga menyarankan ke BNSP sebagai otoritas pemberi lisensi asosiasi profesi LSP. Dan mereka sudah melakukan konsultatif, bahkan ada rapat-rapat koordinasi yang melibatkan DAI. Apa yang terjadi? Mereka dihadapkan pada sebuah kenyataan, sebuah fakta, mau tidak mau, suka tidak suka, harus membentuk LSP. Kemudian PN mulai mengajak diskusi saya soal LSP dan mulai melibatkan saya dalam proses pembentukan. Tentu saja saya menyanggupi, karena itu konsekuensi logis yang selama ini sungguh-sungguh saya perjuangkan, yang selama ini terjadi kegaduhan. Dan itu wujud dari kecintaan saya kepada organisasi. Dan saya perjuangkan adalah pemenuhan hajat hidup seluruh arsitek Indonesia. Rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, proses pembentukan LSP sedang berjalan. Insya Allah nanti di bulan Juli itu LSP bisa terlisensi, terbentuk. Sekarang proses administratif sudah masuk Kumham, kemudian segera berproses kepada rekomendasi dan lisensi bulan Juli. Sehingga nanti Agustus, September, Oktober, November sampai Desember LSP sudah mulai menerbitkan SKA. Sehingga relaksasi yang diberikan pemerintah sampai 31 Desember itu bisa betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sejawat, proses LSP membutuhkan pemikiran, waktu, dan menguras konsentrasi. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk tidak ikut dalam kontestasi. Saya sedang mengemban tugas yang cukup serius, dan itu yang harus saya lakukan. Ini menyangkut hajat hidup para arsitek tentu saja. Dan saat ini
sangat tepat eranya untuk IAI provinsi diurus, ditangani oleh teman-teman yang masih muda, teman-teman generasi milenial. Rekan-rekan, masa transisi dengan munculnya banyak regulasi merupakan tugas berat dan tantangan bagi kedua calon. Bagi Anda berdua, bagaimana visi misi Anda nanti mampu menangkap perubahan yang sangat drastis dan sangat luar biasa. Bagaimana nanti Anda akan berkoordinasi dengan pengurus nasional? Bagaimana Anda berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait? Ada SKK, Anda akan berkoordinasi dengan LSP, ada STRA dengan DAI, dan ada lisensi, Anda berkoordinasi dengan PUPR pemerintah provinsi. Teman-teman, belum lagi tugas-tugas tentang pengembangan keprofesian. Nah ini teman-teman, rekan-rekan, jadi kalian berdua itu bagaimana mewujudkan visi dan misi itu nanti disampaikan di dalam kontestasi ya. Endingnya saya sungguh berharap kontestasi ini nanti siapapun yang terpilih bukan soal menang dan kalah, tetapi soal saling melengkapi. Ini bukan pertandingan. Jadi bukan pertandingan, tidak ada menang atau tidak kalah, tetapi ini nantinya akan saling melengkapi, saling mendukung dalam sebuah kepengurusan yang kolektif. Dan saya sendiri pasti sangat mendukung dan selalu mensupport. Pasti siapapun nanti yang akan terpilih dari dua kontestan yang terbaik ini, yang sungguh-sungguh sangat hebat, dan tentu saja keduanya memiliki komitmen yang luar biasa untuk IAI, itu nanti kita akan semua dukung. Semua anggota, semua akan mengguyung kebijakan-kebijakan atau upaya-upaya kedua rekan untuk mengembangkan dan memajukan IAI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bermusyawarah. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Anas sebagai Dewan Pengarah Panlih 2022-2025 yang telah memberikan pengarahan selama proses pemilihan kedua kandidat. Kemudian kita lanjutkan dengan pemutaran iklan sponsorship yang telah membantu acara kita ini berjalan sampai sedemikian rupa. Acara ini kita disponsori oleh Jotun Quality Paints. Silahkan Mas. Memperkenalkan Jota Shield Ultra Clean. Cat yang tahan terhadap kotoran. Kotoran tidak dapat merusak. Karena Jota Shield Ultra Clean secara aktif dapat menghapusnya. Bahkan noda membandel pun tidak bisa bertahan lama. Karena ia dapat bersih sendiri ketika hujan. Tanpa garis kotoran, tanpa noda. Hanya warna dinding yang terlihat. Lihat, itulah teknologi. Untuk tampilan yang baru dicat setiap hari. Jota Shield Ultra Clean. Tahan kotor dan bersih sendiri dengan air hujan. Terima kasih untuk Jotun yang telah mensponsori visioning calon ketua IAI-DIY. Kemudian kita pengen lebih ngerti bagaimana visi misi kedua kandidat. Kita nikmati apa-apa yang akan mereka sampaikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.
pertama-tama. Oke. Oke, acara yang kita tunggu-tunggu untuk mengenal lebih dekat kedua kandidat calon ketua IAI DIY 2022-2025. Kami perkenalkan Mas Barito Buldan Raya Gandarito, kemudian Mas Freddy Marihotro Tua Nainggolan. Ya, dari acara ini kita simak bersama keseruan para kandidat yang akan dipimpin oleh moderator Arsitek Wahyu Wulandari. Beliau adalah Prinsipal Arsitek GRS yang berpraktek dari tahun 1995 dan di IAI DIY beliau juga sebagai Dewan Kehormatan yang pastinya akan seru banget ini. Mari kita nikmati bersama supaya kita bisa ngerti gimana sih kedua kandidat kita ini mana yang pantas untuk menjadi Ketua Ikatan Arsitek IAI DIY. Terima kasih. Kepada Ibu Wulan kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan dan berkah dalam. Bapak, Ibu, teman sejawat semua yang saat ini lebih banyak yang hadir di rumah lewat Zoom dan sebagian hadir di ruangan ini representasi dari kita semua. Tadi sudah diperkenalkan sekilas Mas Barito sebagai kandidat 1 calon ketua IAI kita, lahir 14 Mei, pendidikan landscape architecture sebagai masternya, statusnya dosen sekaligus menjadi koordinator studio profesi di UII dan sekaligus juga berpraktek sebagai owner principal di Surya Unggul Nusa. Beliau membawa tagline aktif, efektif, bergerak. Kemudian ada 3 alat, strategis, sinkron, dan solid. Begitu ya Pak Barito? Betul, Ibu. Ya. Terus kemudian kandidat kedua Bang Freddy Marihotro Tua Nainggolan. Fred, halo. Halo.
menggunakan tagline misimbiosis gitu ya. Jadi misi yang bersimbiosis. Ada 3 alat, transformatif, kolaboratif, menuju ke ruang bersama. Yuk, kali ini kita masuk ke dalam obrolan nih sebenarnya ya. Jadi ini bukan debat sekali lagi. Bapak, Ibu, teman sejawat semua. Saya akan membantu untuk melakukan eksplorasi. Tanya jawab, saya tidak melakukan pertanyaan ulang atau mengejar pertanyaan tersebut. Kemudian ada 4 pertanyaan yang selang-seling nantinya akan ditambah. Pertanyaan-pertanyaan dari 1 kriteria senior, 2 kriteria wakil dari arsitek muda, yang ketiga wakil dari arsitek putri. Setelah itu saya akan mengajukan permainan gitu ya. Coba tayangan nih, seru. Fred seru, Pak Barito seru. Kita tayangin visi misi keduanya. Dimulai dari Pak Barito Adi. Silahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Pertama-tama, saya Barito Adi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan sejauh ini hingga menjadi salah satu kandidat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah panjang organisasi IAI hingga diakui dalam undang-undang sebagai satu-satunya organisasi wadah berhimpun arsitek. Dengan perkembangan yang pesat, anggota yang aktif dan antusias ini dibuktikan dari grafis bahwa IAI masuk dalam 10 besar Ikatan Arsitek Indonesia daerah yang paling aktif. Kita memiliki tanggung jawab profesi yang besar. Climate change dipengaruhi industri konstruksi dengan prinsip bangunan hijau dan net zero energy building sebagai salah satu solusi yang dekat dengan profesi kita. Resiliensi atas kebencanaan dengan peran penting arsitek dalam tanggap perbaikan lingkungan binaan. Kita juga memiliki amanat kultur dan warisan, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta yang tentu harus kita jaga. Hulu hilir di dunia keprofesian, kita melihat dinamika perubahan regulasi di dunia jasa konstruksi, khususnya yang mempengaruhi langsung dunia arsitektur, juga dinamika perubahan regulasi di dunia pendidikan, secara umum mendorong kedekatan akademi dan industri. Dalam melihat kondisi internal organisasi IAI, kita melihat bahwa kebijakan internal organisasi dengan berjalannya kepengurusan IAI nasional di bawah kepemimpinan Bapak A.R. Bugar. Juga kondisi-kondisi internal, antusiasme dan dinamika anggota IAI DIY pada umumnya, serta masyarakat konstruksi pada umumnya. Dan tentu ini berjalan dengan dorongan peran aktif para arsitek muda. Saya siap membawa IAI untuk aktif dan efektif, bergerak strategis, sinkron, dan solid. Strategis, mendukung berjalannya sertifikat kompetensi kerja konstruksi bagi arsitek yang diperoleh melalui LSP Arsitek didukung IAI daerah. Mendukung terbitnya lisensi arsitek yang merupakan satu faktor penting dalam PBG, penuh menjadi tanggung jawab IAI daerah dalam memberikan rekomendasi hasil uji lisensi. Mendukung berjalannya magang arsitek sebagai jalan bagi lulusan program profesi dan S2 jalur desain yang akan berpraktek dan mengajukan registrasi. Mendukung terwujudnya infrastruktur digital bagi anggota sebagai sarana data dan konektivitas serta sarana informasi real time. Mendukung pengenalan infrastruktur digital kerja berprofesi yang menjadi tuntutan dunia konstruksi. Sinkron untuk selaras bersama pemerintah, memajukan pembangunan daerah khususnya dalam peran sebagai wakil dari profesi arsitek, aktif mendukung dan melestarikan amanah warisan budaya. Selaras
bersama Asosiasi Selikung dan Mitra mencapai tujuan bersama bagi kemajuan organisasi dan anggotanya. Selaras bersama dunia pendidikan arsitektur guna memenuhi rangkaian hulu hilir dalam melahirkan insan terampil berilmu yang akan berkiprah menjadi arsitek. Selaras bersama IAI Nasional memenuhi amanah organisasi secara umum dan secara khusus dalam tugas region. Solid untuk menguatkan dan memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat konstruksi dalam meningkatkan pendidikan keprofesian berkelanjutan melalui berbagai model kegiatan. Dan menguatkan serta memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam memberi layanan dan pengabdian bagi publik. Mari bersama kita wujudkan IAI DIY sebagai organisasi maju, membumi dan berdaya bagi terwujudnya rumah peradaban para arsitek. Salam arsitek, merdeka. Halo, saya Freddy Nenggolan. Saat ini saya diberi kesempatan untuk maju dalam pencalonan Ketua IAI DIY periode 2022 sampai 2025 atas dukungan dari rekan-rekan seprofesi di IAI DIY. Kami menangkap berbagai aspirasi dan kami menawarkan misi simbiosis sebagai tema program yang kami tawarkan untuk menjawab berbagai isu aktual yang saat ini ada di lingkungan IAI DIY. Misi simbiosis adalah tawaran kami kepada IAI DIY dengan visi simbiosis yang transformatif dan kolaboratif di dalam ruang bersama IAI DIY. Misi simbiosis adalah sebuah gagasan perubahan dengan simbiosis yang transformatif, kolaboratif, ruang bersama yang menghasilkan misi-misi bagi IAI DIY. Misi melayani dengan cepat, mudah, dan akurat, dengan teknologi informasi berbasis digital terintegrasi. Misi menjadikan IAI sebagai rumah kita bersama dengan merangkul banyak kalangan. Misi dengan menjadikan para anggota sinergi dan tanggap kesejawatan. Misi dengan tujuan memanusiawikan warganya. Dan misi dengan tujuan memasyarakatkan IAI DIY melalui publikasi, eksibisi, dan pengabdian masyarakat. Saya Freddy mengharapkan kita bersama-sama melakukan perubahan-perubahan yang transformatif dan kolaboratif bagi IAI DIY yang kita cintai sebagai rumah bersama kita. Terima kasih. Nah, kita masuki pertanyaan pertama. Pertanyaan ini satu kali ya untuk kedua kandidat. Pak Barito, Freddy, kalian pasti bisa bayangin betapa repotnya jadi ketua, ya kan? Seberapa jauh sebenarnya kalian siap untuk mendedikasikan energi, waktu. Coba bayangin di situ. Ada loyalty, ada voluntary. Siap nggak sih? Seberapa siap coba? Kita dengarkan jawaban dari masing-masing. Silahkan, siapa dahulu? Saya dulu aja ya. Silahkan. Yuk Bang Fred. Biar langsung mumpung teringat. Bagi saya, IAI ini adalah rumah bersama kita ya. Jadi saya merasakan bahwa sudah terlibat cukup lama di dalam kepengurusan IAI. Ya mungkin sudah zaman kita dulu masih di kantor yang lama bersama Pak Munici. Jadi selama itu juga saya melakukan semua apa yang kita kerjakan bersama-sama di dalam IAI ini dengan enjoy, dengan menikmati, karena menjadikan ini sebagai rumah kita bersama. Ini juga yang saya dorong kepada kita semua, para anggota, untuk kita menjadikan IAI ini rumah kita bersama, sehingga nanti tidak terasa berat. Saya berpikir nanti menjadi ketua seharusnya jangan menjadikan beban, karena kita tidak bekerja sendiri, tetapi kita mengerjakan ini bersama dengan tim. Sehingga apalagi kalau nanti semua anggota kita sudah sama-sama punya visi yang sama bahwa IAI adalah rumah kita bersama. Wah, ini kita menjalankan semua itu dengan nyaman, dengan benar-benar sinergi, dan pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik. Gitu, Bu Wahyu mungkin. Sip, Fred.
Jadi 7 menit Fedi jawab. Sekarang kita dengar Mas Barito. Terima kasih Bu Ulan kesempatannya. Jadi kalau berada di IAI, saya sudah beberapa periode juga masih di Kementerian bersama ketua yang sebelumnya. Saya kira sudah menjalani 3-4 periode ini bergabung bersama IAI. Di sini memang IAI adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama, dan saya siap untuk mendedikasikan waktu saya, karena apa yang akan kita lakukan ini tentu akan menentukan jalan kita bersama ke depan. Dan ketika berbicara tentang voluntary, memang kita menyadari bahwa di dalam menyelenggarakan organisasi ini bukan berdasarkan nilai komersial begitu, tetapi bagi saya sebagai umat Islam ini juga merupakan ibadah, dengan harapan apa yang dilakukan bisa memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya tentu arsitek IAI DIY. Ya. Itu. Terima kasih, keduanya luar biasa. Jadi ada passion, enjoy, bahkan Pak Barito mengatakan bahwa ini bagian dari ibadah yang harus diikhlaskan, sehingga bagaimanapun juga enggak boleh ada conflict of interest, ikhlas sekali lagi dan siap untuk mengabdi sepenuhnya. Boleh enggak ya kalau satu pertanyaan dari senior kita bisa ditayangkan lewat video? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat arsitek Indonesia se-DIY, khususnya bagi saudara Barito dan saudara Freddy sebagai kandidat Ketua Umum IAI DIY 2022-2025. Ya, izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengklarifikasi. Jadi saya tidak memberi istilah konfirmasi, tapi mengklarifikasi tentang beberapa hal yang terkait dengan kesiapan saudara untuk mengelola kendali organisasi IAI DIY ke depan. Jadi, karena sebagai seorang ketua itu pasti mempunyai kewenangan, mempunyai tanggung jawab, mempunyai beban untuk mengelola organisasi DIY ke depan dalam rangka memaju kembangkan ya, peran aktif praktek arsitek DIY itu baik untuk cakupan lokal, jadi di DIY khususnya, nasional, regional, bahkan internasional. Karena maju kembangnya anggota itu tergantung juga pada bagaimana pengurus yang dikendalikan organisasinya oleh ketua itu bisa melakukan terobosan-terobosan atau dorongan-dorongan supaya mereka betul-betul siap. Ya, terkait dengan hal di muka itu sebetulnya ada relevansinya dengan visi dan misi yang saudara-saudara berdua susun mungkin dan sudah sampaikan. Dan terkait pula dengan beberapa hal yang saya akan coba klarifikasi, ada 5 aspek yang penting yang perlu saudara berikan klarifikasinya. Yang pertama adalah aspek legalitas atau regulasi. Sehingga bagaimana sebagai ketua IAI DIY itu mencoba untuk ikut serta dalam semua agenda kegiatan yang terkait dengan penyusunan regulasi di daerah, terutama daerah istimewa Yogyakarta.
Kemudian aspek yang kedua adalah posisi organisasi terhadap efektivitas, ya, efektivitas keberlakuan dari regulasi dalam pembangunan di DIY khususnya, ya, dan mungkin lebih luas lagi adalah di Indonesia pada umumnya. Dan yang ketiga adalah aspek pengaturan praktik arsitek lintas provinsi dan lintas negara. Jadi kalau sekarang misalnya saya mempunyai lisensi DIY, bagaimana saya bisa praktek juga di DKI misalnya. Itu ada beberapa opsi yang bisa dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah kontribusi apa yang akan diberikan oleh IAI-DIY kepada Pemda, ya, terkait penerbitan lisensi praktek arsitek. Misalnya, apakah itu nantinya pergub atau kita dorong untuk menjadi perda misalnya. Itu kan kontribusi dari IAI-DIY. Apakah itu akan menjadi pergub saja cukup? Karena memang sebenarnya cukup dengan pergub, tapi boleh jadi bisa juga dengan perda. Ya. Dan di dalamnya juga termasuk model atau sistem, ya, sistem dan materi uji lisensinya. Jadi modelnya seperti apa, materinya seperti apa, kemudian bagaimana IAI-DIY juga mempunyai peran di situ. Dan yang kelima adalah menghadapi isu strategis khususnya terkait dengan penanganan terhadap pemegang atau pemilik SKA atau SKK, ya kalau tidak salah, SKK arsitek non IAI. Jadi sampai hari ini masih ada teman-teman kita yang memiliki SKA atau SKK non IAI. Saya rasa itu yang perlu saya klarifikasi, dan selamat bekerja, berbakti kepada profesi, masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Mari kita nikmati bersama-sama pertanyaan dengan anak pertanyaan dari Romo Mardi. Sekarang Mas Barito dulu deh. Oke, Bu. Silakan. Terima kasih Pak Mardi. Nih kangen ketemu Pak Mardi lagi. Masih ingat dulu? Iya, zaman di Kemetiran. Wah, ini rekan diskusi kita sama Pak Pridi juga, Pak, ya. Jadi saya kira ini satu pertanyaan atau mungkin juga satu rangkaian, ya, pertanyaan yang memang sangat penting dan mendasar. Insya Allah ini menjadi bagian dari konsentrasi saya dalam mengajukan diri dan program tentunya. Ini selaras dengan apa yang kita tawarkan, strategis, sinkron, dan solid. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan lewat sana dan mengkaitkan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Mardi. Jadi strategis artinya memang kita harus menyasar isu-isu strategis di awal. Strategis dalam arti uji lisensi, yang terkait dengan uji lisensi ini merupakan tanggung jawab penuh IAI daerah untuk memberikan rekomendasi. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa rekomendasi yang melalui uji lisensi ini memiliki soal-soal yang harus disetujui oleh perangkat daerah, sehingga disinilah letak kolaborasi untuk bagaimana ini bisa disusun. Penyusunan memang sedang berjalan, dikaitkan dengan pergub. Jadi IAI-DIY selama ini telah bekerja bersama, mengikuti rapat koordinasi dan lain-lain untuk mendorong agar terwujudnya pergub lisensi. Namun dalam perkembangan terakhir ini dikemas menjadi satu dalam peraturan yang kaitannya dengan perizinan. Memang kalau dikaitkan dengan perda ini karena akan berkaitan dengan pihak yang lain, ya, legislatif khususnya, sehingga memang sekarang ada di pergub. Dan di luar itu IAI-DIY tentu mempersiapkan untuk dapat berjalan uji lisensi ini dengan baik. Kemudian kalau kita bicara sinkron,
disinilah letak sinkronisasi harus dilakukan, baik antara IAI dengan pemerintah. Alhamdulillah baik ini IAI yang menginisiasi ataupun undangan-undangan dari pemerintah yang kita hadiri, misalnya terkait dengan PBG, terkait dengan peraturan bangunan gedung di Sleman, juga terlibat dalam masyarakat di kaitannya dengan perumahan, permukiman dan lain-lain. Sinkronisasi dengan nasional penting sekali karena nanti akan kalau dikaitkan dengan anggota akan memberi kesempatan yang besar bagi anggota, baik untuk bisa menghadiri kegiatan maupun bisa untuk kesempatan lebih maju lagi. Dan yang terakhir solid. Nah, solid ini memberikan fasilitas infrastruktur bagi anggota untuk bisa mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan banyak pengetahuan, informasi, sehingga kalau tadi bicara tentang bagaimana perannya sampai ke internasional, semoga kita akan memulai dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu Ibu. Ya, jadi menurut Pak Barito juga sekaligus beliau setuju bahwa lisensi terhadap arsitek DIY di wilayah dalam situasi khusus daerah istimewa Yogyakarta memang perlu didukung ya Pak Barito. Betul sekali Bu. Coba kita dengar Bang Freddy. Ayo Fred. Ya, makasih. Itu satu soal 5 poin loh Fred. 5 poin ya. Iya, 5 poin. Mungkin kita akan coba tanggapi menjadi satu rangkaian ya. Saya juga memang setuju dengan beberapa pandangan Pak Mardi dan juga beberapa hal yang ditanyakan oleh Pak Mardi sebagai sebuah isu-isu yang penting bagi kita. Dan ini juga kami sampaikan di dalam visi dan misi kami. Kami menyampaikan pertama-tama adalah isu-isu yang kami tangkap ketika kami mencoba menjaring aspirasi dari berbagai teman-teman atau anggota-anggota baru, anggota-anggota muda yang kemudian baru bergabung dengan IAI, lalu mereka bertanya, lalu apa yang saya dapatkan jika saya bergabung dengan IAI, termasuk juga mungkin dari pihak-pihak lain di luar IAI. Kami memang terus mendorong supaya kita bersama-sama menjadikan IAI ini sebagai rumah kita bersama, termasuk juga bagi pemilik-pemilik SKA dari asosiasi-asosiasi lain. Nah, yang menarik, tadi saya dengan Pak Barito kami baru saja diskusi tentang itu di sebelum acara live ini. Jadi diskusi kami akhirnya memang kami menyepakati bahwa undang-undang memang sudah akan mengatur bahwa memang perpanjangan kemudian nanti harus melalui organisasi profesi yang diakui oleh undang-undang yaitu IAI. Jadi kami pun yakin tapi kami terus mendorong supaya teman-teman yang lain yang di luar IAI untuk mari kita bersama-sama bergabung di dalam IAI dan bersama-sama membesarkan IAI. Karena akhirnya kan memang ketika akan perpanjangan SKA yang di luar IAI memang akhirnya tidak ada pilihan lain. Memang harus lewat IAI. Tapi bukan hanya karena itu, tetapi mari kita bersama-sama membesarkan IAI untuk kita bersama. Bagaimana peran IAI terhadap Yogyakarta? Kita sangat punya peran yang sangat besar. Salah satu yang kami sampaikan melalui visi dan misi adalah memanusiawikan warganya. Tentu saja memanusiawikan warganya melalui peran arsitek yang tentu saja bersinergi dengan para stakeholder, pihak-pihak di luar IAI untuk kita merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait yang mungkin baik itu yang sekarang terangkum dalam Pergub maupun Perda secara khusus tentang Perda Keistimewaan Jogja. Nah, kami mendorong untuk kita bersama-sama bisa terlibat di dalam penyusunan building codes. Itu sesuatu yang sangat penting, kita perlu terlibat langsung supaya dengan cara kita terlibat langsung maka kita akan memanusiawikan warga melalui segala tata aturan yang kita coba usulkan untuk menjaga Yogyakarta menjadi tetap istimewa. Bagaimana dengan anggota? Kami menyampaikan transformatif karena
situasi sekarang memang sudah sangat berbeda. Apa yang disampaikan oleh Pak Mardi benar, situasi sekarang sangat berbeda dan kita harus mensikapi itu. Pertama, situasi berbeda karena sekarang kita sudah berada di dalam situasi pandemi. Dan yang kedua, generasi sudah berubah. Sudah sangat-sangat berubah. Bagaimana kita? Kita harus transformatif, kita harus beradaptasi, kita harus merangkul semua. Kita harus mensinergikan semua. Harus ada kolaborasi di antara semua generasi. Tapi paling tidak kita juga harus tanggap terhadap situasi pandemi ini dengan ya mengembangkan sistem komunikasi, teknologi informasi berbasiskan digital. Saya rasa itu Bu Ayu. Oke, jadi kedua panelis, Pak Freddy tadi setuju juga dengan adanya lisensi arsitek yang khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta. Pembekalannya adalah salah satunya building code, aturan perdanya dikuatin, terus kemudian ngatur nih model dan materi uji bagi kita semua, anggota Ikatan Arsitek Indonesia, untuk berpraktek di kotanya sendiri ataupun yang lainnya bisa berpraktek di dalam kota kita. Gitu ya, Fred, ya. Sebelum masuk ke obrolan kedua dari moderator, saya ingatkan bahwa teman-teman sejawat yang menggunakan Zoom, silahkan menuliskan di chat. Nantinya akan kita bacakan untuk dijawab dari masing-masing kandidat. Tentu ya ojo dowo-dowo ya, jadi yang asik dan menyenangkan gitu. Sambil kami tunggu masuk ke pertanyaan yang obrolan yang kedua. Pak Barito, Pak Freddy. Jadi sebenarnya pertanyaan yang kedua ini lebih fokus ke action plan 6 bulan sampai 12 bulan pertama dari kepengurusan jika nantinya Anda terpilih. Dalam situasi yang gimana sih biar nggak gagap-gagap, ada undang-undang cipta kerja, terus kemudian kita sendiri mempunyai undang-undang keprofesian, terus kemudian ada aturan-aturan lain yang hubungannya dengan kompetensi, sertifikasi. Jadi sampai di level itu pertanyaannya adalah bagaimana strategi organisasi, bagaimana strategi yang terkait dengan kompetensi dan sertifikasi kita, saya dan teman-teman sejawat semua. Silahkan siapa dulu nih yang akan menjawab, Freddy dulu atau Mas Barito dulu? Mas Barito ya? Baik. Take, silahkan. Jadi dalam waktu dekat tentunya ada beberapa hal yang penting. Tadi Ibu Wulan sudah menyampaikan masalah kompetensi, sertifikasi, dan juga ujian dan lain-lain yang ini semua sangat sudah dekat sekali begitu dengan kita. Dalam 6 bulan pertama tentu yang kita lihat pertama untuk anggota profesional dulu ya Bu. Anggota profesional kita itu tentu kaitannya dengan uji lisensi. Uji lisensi dengan keluarnya peraturan yang berkaitan dengan perizinan menyebutkan ada lisensi, maka dalam 6 bulan ini IAI harus bergerak pertama untuk merumuskan secara internal yang berkaitan dengan uji substansinya dan lain-lain. Tentu ini akan sangat banyak kaitannya dengan hal-hal yang diperlukan oleh pemerintah daerah begitu untuk dikuasai oleh arsitek. Di sini akan kita lakukan kolaborasi juga dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa menyusun substansi yang menjawab kebutuhan. Dan itu akan kita lanjutkan dengan pelaksanaannya tentunya, persiapan pelaksanaan dan juga pelaksanaan sehingga dalam waktu dekat uji lisensi bisa segera terlaksana. Kemudian yang kedua, kita siap untuk mensupport, tadi Pak Anas sudah menyampaikan di awal tentang LSP. LSP adalah bagian dari kerja kita semua dimulai oleh IAI nasional, namun tentu dalam pelaksanaannya IAI daerah memegang peranan penting ya, khususnya untuk asesor begitu. Nah, ini menjadi perhatian kita juga agar kita siap untuk menjalankan program tersebut. Kemudian yang lain, kalau kita bicara arsitek dari hulu sampai hilir, tentu ada
lulusan-lulusan baru, Ibu. Ya, betul. Lulusan baru ini mereka harus segera magang untuk apabila ingin berprofesi, kemudian mendapatkan STRA, sehingga kita harus segera mempersiapkan program magang ini dari mulai aturannya tentunya, kemudian mentor-mentornya, kemudian juga pendataan bagi anggota atau peserta calon magang, dan infrastruktur digital untuk mendukung kemudahan dalam mencari mix and match antara mentor dan anggota. Kira-kira seperti itu. Nah, ini semuanya saya kira menjadi hal-hal penting di awal, dan yang paling akhir mungkin ingin saya sampaikan juga, Ibu, bahwa solid bagi anggota ini penting sekali, sehingga kita berbicara dengan arsitek-arsitek muda yang antusias, bagaimana supaya IAI ini membumi. Nah, ini akan menjadi satu PKB yang aktif dan kreatif begitu, dengan berbagai model podcast dan jalan-jalan. Wah, ini sudah banyak sekali usulan-usulan. Semoga ini bisa kita laksanakan di awal hingga ke 12 bulan ke depan. Terima kasih. Jadi test case-nya nanti di musyawarah provinsi ini, pesertanya lebih dari 100, maka itu artinya antusiasme benar-benar. Amin. Jika ternyata tidak, maka mari kita bangun bersama antusiasme di kepengurusan baru Bapak-Bapak berdua, begitu ya. Yuk Bang Fred, dari pertanyaan yang kedua tadi Bang Fred, silakan. Dalam 6 bulan sampai 12 bulan pertama 6 bulan sampai 12 bulan pertama, Fred. Kami berpikir tentang dalam waktu dekat, tentu saja yang paling penting adalah membentuk kepengurusan terlebih dahulu ya. Membentuk kepengurusan ini kami sudah merencanakan untuk menyusun mayoritas dari kelompok-kelompok muda ya. Jadi dengan beberapa anggota-anggota senior, kita memang sudah berencana ini harus menjadi jembatan untuk yang berikutnya nanti kelompok-kelompok muda yang mengambil alih ya. Ini sudah waktunya bagi mereka. Dan yang kedua, tentu saja kita akan segera melakukan menangkap banyak aspirasi dan mengkomunikasikan apa yang sudah menjadi program kita kepada beberapa pihak. Yang pertama kepada anggota internal kita sendiri. Mengapa? Ada kendala-kendala apa untuk pengurusan STRA? Itu dulu pertama-tama, karena belum banyak yang mengurus STRA. Lalu ada kendala apa pengurusan SKA, kalau ada yang masih mengurus SKA. Kemudian kita juga pasti akan segera melakukan diskusi dengan pihak pemerintah ya, untuk kita menyampaikan rencana kami ke depan, pengurus yang baru ini, terutama dalam keterlibatan kita dengan wilayah, dengan kota, dengan pemerintah, tentang building codes itu akan kita sampaikan. Dan kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sesuatu yang kami pikir memang ini harus kita rangkul, harus kita libatkan lebih banyak lagi. Banyak teman-teman kita yang potensial di perguruan tinggi, tapi mungkin belum terlalu banyak terlibat secara aktif. Kami menangkap isu kemarin ketika penjaringan isu bahwa baru 50% dari anggota terdaftar kita yang kemudian aktif di IAI. Ini ada apa? Ini harus segera kita tangkap. Apa kendala-kendalanya? Akan kita coba selesaikan itu. Menurut kami itulah yang akan kita kerjakan di dalam 6 bulan sampai 12 bulan pertama, Bu Wahyu. Ya, oke. Kedua kandidat sepakat untuk mengikut sertakan academic way sebagai bagian dari transformasi 6 bulan sampai 12 bulan pertama dari kepengurusannya, dan itu akan terus menerus dibina hingga selesainya program ini. Ada sedikit lagi boleh tambah? Silahkan setengah menit, Fred. Terutama masyarakat ya. Kami kan memiliki program untuk memasyarakatkan IAI. Nah, ini masyarakat harus segera mendapatkan banyak informasi bahwa kepengurusan IAI ini kita punya program-program untuk mereka. Jadi supaya masyarakat lebih paham IAI itu apa dan siapa. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, teman sejawat semua. Selanjutnya pertanyaan akan muncul lewat video yang sudah dikirimkan oleh Pak Arif Israf, mewakili arsitek muda DIY. Beliau memberikan penekanan pada bagaimana strategi inovasi mengelola arsitek muda, mengelola daya saing. Menarik ini. Agar para arsitek muda ini mau ikut serta ambil bagian
di dalam kegiatan organisasi kita. Teman-teman siap? Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Revidianto. Saat ini saya mewakili rekan-rekan arsitek muda Yogyakarta yang berada di bawah naungan IAI dan SMF Jakarta. Pada kesempatan ini, kami ingin menanyakan dan ingin mengetahui apa saja strategi dan program inovasi kedua kandidat calon ketua IAI DIY untuk memajukan arsitek muda yang berpotensi yang ada di Yogyakarta, serta bagaimana cara meningkatkan daya saing kualitas arsitek Jogja di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Freddy dulu. Silakan Fred. Ya, makasih ya. Mas Arief, kami berpikir dan kami menangkap beberapa aspirasi dari rekan-rekan muda ya yang lulusan PPAR kemudian bergabung dengan IAI. Banyak dari mereka yang kemudian mempertanyakan, lalu apa benefitnya saya menjadi anggota IAI? Banyak di antara mereka juga ingin tahu bagaimana nanti kami bisa berhasil menjadi seorang arsitek. Nah, untuk itu kami mengusulkan sebuah program yang namanya mentoring, tapi mungkin bukan mentoring dalam program magang itu ya, tetapi ini lebih ke arah bagaimana arsitek-arsitek yang sudah berhasil, dia sharing pengalaman bagaimana caranya untuk dia bisa berhasil menjadi seorang arsitek kepada anggota-anggota yang baru itu. Untuk kemudian kita adakan dalam beberapa pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi yang cukup intens untuk anggota-anggota muda itu kita semakin memahami bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi arsitek yang berhasil. Dan yang berikutnya teknologi informasi. Teknologi informasi itu sesuatu yang perlu kita untuk terus kita kembangkan, berbasiskan internet, media sosial kita perlu terus dihidupkan. Kami ada juga masukan-masukan, ayo medsosnya iya ini harus lebih hidup lagi, lebih kreatif lagi untuk bisa menjangkau mereka. Nah, tentu saja dengan ini semua kami tentu saja akan berharap para anggota muda itu bisa terlibat membangun bersama IAI. Mereka punya banyak gagasan-gagasan, mereka punya banyak inovasi-inovasi. Kami juga menangkap adanya diskusi-diskusi di luar IAI, kelompok-kelompok forum-forum diskusi di luar IAI. Ya. Apa yang kami tangkap? Ada ruang yang mereka butuhkan untuk mereka berdiskusi dengan bebas. Menyampaikan apapun dengan bebas. Nah, itu kami akan fasilitasi dengan memberikan ruang untuk mereka banyak berdiskusi dan kemudian silakan menyampaikan masukan-masukan dari kelompok muda kepada IAI. Ya. Makasih. Baik. Jadi Pak Freddy, tanpa perlu saya perjelas, beliau sangat mendukung masuknya peran arsitek-arsitek muda, tentu saja dengan penyesuaian sistem komunikasi, aspek digitalnya juga dikuatin, sehingga jangan kaget kalau habis ini ada lomba TikTok gitu ya. Silahkan Pak Farito. Terima kasih. Ya, ini saya juga tergabung di satu grup arsitek muda, walaupun saya juga sebenarnya nggak muda. Ini agak-agak kumisan dikit nih supaya kelihatan lebih tua. Jadi terima kasih Mas Isref atas pertanyaannya. Memang kalau kita bicara arsitek muda, tentu semangat-semangat yang menggelora keingintahuan dan seterusnya. Dan ini juga harus sejalan dengan keinginan untuk maju. IAI DIY ke depan tentu akan mensupport ini dengan membuat kegiatan yang sifatnya fun, ya, menyenangkan dan relevan, cocok begitu dengan selera rekan-rekan yang muda. Kita bisa membuat acara-acara seperti podcast, kemudian di mana nanti di dalamnya akan ada diskusi-diskusi. Kita bisa selenggarakan secara rutin dan ini adalah wadah untuk sharing dan berbagi pengalaman. Karena untuk maju gitu, saya juga dulu waktu masih muda, sekarang juga masih, itu mendengarkan, terinspirasi dari arsitek lain itu sangat besar sekali. Sehingga dalam acara podcast, mungkin jalan-jalan jejaring dan
lain-lain ini bisa meningkatkan gairah arsitek muda. Shout out untuk YIAF, Yogyakarta Young Architect Forum. Mas Isref juga terlibat di sana, ada Mas Judi dan banyak lagi rekan-rekan. Semoga nanti IAI ke depan bisa menjadi wadah juga untuk para arsitek muda ini. Ya. Terima kasih. Baik, komplit. Dua kandidat sudah menjawab pertanyaan kiriman dari wakil arsitek muda DIY lewat Mas Arif Isref. Kemudian kita masuki ke materi obrolan yang ketiga. Ini ada kekhawatiran nih Pak Freddy, Pak Barito. Jadi ada faktor silaturahim nasional yang itu tuh harus dijaga. Sehingga posisi IAI DIY yang saat ini sudah masuk 5 besar loh Fred. Gede loh, itu sudah luar biasa. Itu aset yang menurut saya berat deh kalau kalian nggak punya visi gitu. Berat deh. 5 besar, jangan sampai keluar dari 5 besar ini nih. Satu, atas apa sih? Satu, keikutsertaan di dalam membayar iuran. Itu kita partisipasi yang luar biasa dari DIY. Nasional. Padahal masih bisa ditingkatkan loh, karena belum semua. Itu bisa ditingkatkan, Fred, Pak Barito. Ya. Terus kemudian yang kedua, partisipasi dalam kegiatan nasional. Kalau mereka ada musyawarah, arsitek IAI DIY ini mewakili dengan aktif dan penuh antusiasme. Nah, kekhawatiran itu adalah kalau lulu pada cuman ada di dalam sini-sini saja, enggak membuka diri main kemana-mana, nah gimana ini bisa mempertahankan ini gitu ya. Yuk Pak Barito dulu yuk, silahkan Pak Barito. Siap, terima kasih Bu. Jadi betul sekali, ini kita sangat bangga dengan partisipasi para anggota menjadi 5 besar tadi Ibu sampaikan, dan memang nasional juga menyadari ini. IAI kalau kita lihat dalam berbagai kegiatan, misalnya pemilihan ketua umum, kemudian dan banyak keaktifan, ini memang ada di posisi yang membanggakan di IAI nasional ya. Nah, kalau kita ingin menjaga keaktifan ini dan meningkatkan, tadi Ibu berbicara tentang misalnya iuran ya Bu ya. Nah ini tentu kita ingin memberikan sesuatu yang lebih sehingga termotivasi. Salah satunya dengan misalnya database digital, di mana itu juga merupakan satu pembaharuan, di mana anggota bisa memiliki data yang bisa dilihat oleh publik, dan tentu perbaharuan per tahun misalnya. Ini salah satu cara yang dengan itu mungkin bisa meningkatkan motivasi terhadap iuran ya. Tapi tentu saja dengan berbagai kegiatan yang nanti bisa dirasakan manfaatnya, kita berharap semua anggota bisa lebih aktif lagi. Terkait dengan IAI nasional, di kepengurusan Pak Bugar, beliau sudah melakukan pendekatan dengan membagi IAI ini menjadi region. Betul. Kita ada di region 2 bersama beberapa daerah lain. Ya. Nah di sini satu titik penting bagaimana kita bisa berkoordinasi langsung dengan pemimpin dari atau pengelola dari region begitu untuk melihat. IAI sendiri sebenarnya di dalam Rapimnas sudah digambarkan bahwa IAI DIY diharap bisa berkontribusi terkait dengan program magang misalnya. Jadi membuat petunjuk atau panduan magang juga untuk jurnal IAI misalnya. Nah di sini kita dengan kepengurusan yang baru tentunya kita berharap kita bisa sambut kolaborasi ini agar membuat sinkronisasi yang lebih baik dengan IAI nasional. Ya. Itu Bu. Baik. Pak Freddy, setelah ruang itu ada di IAI nasional, yuk gimana cara kita mengisi ruang itu agar partisipasi kita hebat? Ya, makasih Bu Wahyu, Mas Barito. Kita nggak boleh lupa ya bahwa kalau tadi kita menyanyikan Mars dan himne IAI, itu adalah bentuk dari kontribusi IAI DIY kepada nasional. Kita punya banyak potensi terkait dengan hal itu. Kami berpikir bahwa ketika kita menunjukkan peran kita terhadap DIY,
maka itu akan menjadi sebuah model yang akan menginspirasi nasional. Ketika kita terlibat dalam building codes, kita menyusun itu, kita menata itu, dan kita kemudian melaporkan itu, maka kita akan menginspirasi nasional. Bahkan itu mungkin bisa juga menginspirasi IAI yang lainnya. Terkait iuran, kita sudah cukup anggota sudah cukup berkontribusi luar biasa, tetapi belum 100%, baru 50%. Kita harus tingkatkan lagi dengan tidak ada jalan lain dengan kita terus menyampaikan benefitnya kalau jadi anggota itu seperti ini, dikaitkan dengan undang-undang arsitek. Kita kaitkan juga, kita ajak, kita rangkul untuk menjadikan IAI ini rumah bersama. Itu terus yang akan kita sampaikan. Makasih Bu Ayu. Ya, satu bagian kecil, coba nanti kita tunggu Pak Freddy akan muncul beberapa program-program termasuk boleh nggak sih iuran IAI diangsur gitu ya. Sorry ya Fred. Berikutnya teman-teman siap untuk videonya Ibu Tina. Ibu Tina wakil dari Arsitek Putri. Beliau menekankan nantinya pertanyaan ini terkait dengan lisensi, terus kemudian praktek arsitek di dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat DIY tentu saja ya. Coba kita dengan bersama pertanyaan dari Mbak Tina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Tina mengucapkan selamat kepada Pak Barito dan Pak Freddy atas terpilihnya menjadi calon ketua IAI periode 2022-2025. Saya ada pertanyaan untuk Pak Barito dan Pak Freddy. Yang pertama, bagaimana sikap Bapak menindaklanjuti kekhawatiran para calon arsitek dan arsitek profesional terkait lisensi yang saat ini marak diperbincangkan, serta praktek arsitek yang saat ini belum sesuai aturan dan masyarakat yang belum paham akan praktek arsitek tersebut. Pertanyaan yang kedua, program apa yang akan Bapak lakukan untuk mengakrabkan antar anggota IAI, khususnya IAI DIY? Terima kasih, sekian pertanyaan saya, sukses! Terima kasih Mbak Tina. Fred, duluan ya. Oh iya, makasih. Makasih Mbak Tina untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang apa ya tadi ya? Lisensi ya. Lisensi itu saya pikir memang sesuatu yang perlu terus kita sampaikan, dan seperti tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita itu perlu menangkap ya apa sih kendala-kendala bagi para arsitek itu untuk mengurus SKA, STRA sampai kemudian bisa mendapatkan lisensi. Saya pikir kita punya potensi besar untuk itu semua, tetapi mungkin ada kendala-kendala yang belum bisa diselesaikan yang akan bisa kita coba selesaikan melalui diskusi dengan kita mencoba menangkap aspirasi dari para anggota. Saya rasa itu Bu Ayu. Oke. Sebenarnya ada dua pertanyaan loh Fred. Iya, yang kedua tentang bagaimana praktek arsitek itu di masyarakat. Oh iya, ya, bagaimana supaya kita semakin melibatkan masyarakat ya. Iya. Ini kan memang kita sudah selalu sampaikan ya kepada ketika anggota-anggota baru mereka mengikuti penataran kode etik, kita terus sampaikan bahwa arsitek itu punya tanggung jawab kepada masyarakat. Di dalam rencana program 6 bulan sampai 12 bulan ke depan yang tadi kita sampaikan bahwa masyarakat harus terus kita informasikan, baik itu melalui publikasi, melalui berbagai cara untuk kita menginformasikan, terutama yang paling penting adalah melalui pengabdian masyarakat. Itu Mas Gatot itu sudah luar biasa kemarin, dan itu kita harus pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Bagaimana IAI kemudian bisa langsung terjun kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat untuk masyarakat memahami bahwa ada IAI. Masyarakat juga harus paham bahwa ada kode etik dan kaidah tata laku bagi para arsitek anggota IAI, sehingga masyarakat kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai, mereka bisa melakukan pengaduan, dan masyarakat akan semakin semakin mendapatkan pegangan ketika mereka memakai jasa arsitek-arsitek anggota IAI, maka semuanya itu akan jauh lebih baik. Itu Bu Ayu mungkin. Oke. Makasih Fred.
langsung saya lempar ke Pak Barito. Mas Barito silakan. Baik, terima kasih Mbak Tina. Saya kira tadi mengungkapkan kekhawatiran juga, tapi mungkin ini kaitannya dengan lisensi ya. Saya kira tidak perlu khawatir karena lisensi ini merupakan sesuatu yang sudah dinyatakan di undang-undang dan ini sangat penting sekali untuk pembuatan PBG. Anda dan juga tentu rekan-rekan IAI yang lain yang ada di bawah IAI DIY tentu akan bisa mengikuti uji lisensi dan mendapatkan lisensi. Dengan mendapatkan lisensi, maka Anda legal untuk bertanggung jawab di dalam PBG. Tentu ini akan membuat lebih eksis ya, karena ketika ada arsitek dari luar daerah yang akan datang, tentu mereka tidak bisa melakukan PBG tanpa memiliki lisensi daerah. Dan ini juga secara langsung akan membuat masyarakat lebih mengenal ketika mengajukan izin membangun, kemudian menyadari bahwa harus menyertakan arsitek berlisensi, maka otomatis akan mencari tahu di mana arsitek berlisensi itu adanya di IAI, sehingga platform untuk masyarakat bisa mengetahui itu, baik mengenai informasi tentang lisensi itu apa, siapa saja arsitek berlisensi dan seterusnya, ini harus bisa disediakan oleh IAI DIY. Dan tadi saya juga menangkap apabila dikaitkan dengan praktek-praktek yang mungkin dirasa kurang sesuai begitu, tentu saja semua akan kembali kepada masyarakat yang akan melihat bahwa arsitek yang profesional itu seperti apa, dan nanti tentu akan menjadi cermin bahwa arsitek profesional itu adalah anggota IAI tentunya. Dan tadi apabila bagaimana membuat anggota menjadi solid, itu yang saya tangkap di terakhir, ini adalah bagian dari yang penting ya. Semoga nanti Mbak Tina dan rekan-rekan arsitek muda bisa terlibat untuk meramaikan IAI. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kiriman dari wakil sejawat yang dikirimkan via video komplit telah kita sampaikan dan telah kita jawab bersama-sama. Dan kemudian ada satu pertanyaan terakhir obrolan nih di ruang ini. Pertanyaan tersebut terkait dengan masih ada hubungannya dengan lisensi. Pada saat nantinya, ini situasinya uji materi udah loh. Ini tinggal satu tendangan lagi. Materi lisensi praktek arsitek di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta akan memiliki legal formal, berkekuatan hukum. Ya, nah itu harus kita terjemahkan selanjutnya ke dalam materi untuk internal kita nih, para arsitek. Pak Freddy, Pak Barito. Gimana ya caranya agar arsitek kita sendiri yang ada di dalam DIY ini mampu meningkatkan diri, bertemu dengan persyaratan lisensi tadi itu, bertemu dengan kemampuan desain. Ya bayangan saya memang setara dengan perda-perda di kota-kota yang lainnya. Dalam hal ini contoh saya adalah DKI Jakarta, karena secara konkret mereka sudah mempunyai tubuh itu, yaitu IPTB. Ya, alat itu sudah mereka punyai, mereka sudah kelola. Saya pengen dengar opini Bapak dan bagaimana cara kita bersiap diri agar arsitek yang kita miliki tidak sekedar juru gambar, tapi secara esensial paham tentang syarat-syarat desain, terutama di dalam lingkungan kita sendiri, daerah istimewa Yogyakarta. Silahkan bebas saja, Pak Freddy mau mengkaitkan dengan building code lagi juga nggak apa-apa, silahkan Pak. Ya, monggo Pak Barito. Siapa dulu? Fred, kamu dulu ya Fred. Yuk. Ya, saya pikir memang itu sesuatu yang sangat menarik ya. Bagaimana kita kemudian bisa para arsitek itu semakin memahami betapa pentingnya kita mengerti tentang aturan-aturan yang perlu kita kerjakan supaya kita tidak menjadi seperti tadi kata Bu Ayu, hanya sebagai tukang gambar ya. Kita punya peran yang jauh lebih penting daripada gambar itu kan hanya merupakan cara kita untuk mewujudkan gagasan kita.
Tetapi kita harus mengerti bahwa apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di kota kita, itu adalah kontribusi dari arsitek terlibat ke dalam berbagai aturan-aturan, termasuk di dalamnya bagaimana kita mengatur bagaimana aturan-aturan pembangunan yang ada di kota itu. Bagaimana caranya supaya kita semakin memahami itu? Saya pikir kita punya PKA ya. PKA itu sebagai sebuah upaya dari IAI untuk para anggota itu terus meningkatkan kemampuan mereka, pemahaman mereka tentang banyak hal. Nah, kita kan sekarang ini sudah launching PKA 1 dan 2 dan 3. Para anggota kelihatannya belum terlalu antusias. Ada apa di balik itu? Apakah anggota mungkin belum banyak menyadari tentang pentingnya itu? Nah, ini yang harus terus kita sampaikan, betapa itu penting untuk kita ikuti. Sekalian dalam forum ini kita mengajak para anggota, ayo segera daftar. Ada PKA 1, 2, dan 3. Itu berbeda dengan ketika kita mengikuti penataran strata. Ini ada sesuatu yang berbeda, karena ini akan terkait langsung dengan pengurusan, nanti akhirnya ujungnya kepada lisensi. Para anggota, salah satu jalan adalah mari kita terlibat aktif mengikuti PKA sebagai bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita. Supaya peran arsitek itu ya nggak jadi tukang gambar seperti tadi. Oke. Makasih. Ya, saya geser ke Pak Barito. Silakan, Mas. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ketika bicara lisensi memang sekarang betul sekali sudah tinggal dikit lagi gitu, Bu ya. Ibaratnya sudah di pinggirin dah. Hampir ya. Nah, sebelum itu memang di di kegiatan sebelumnya IAI DIY bersama dengan tentu para expert begitu di IAI DIY sendiri, kita membuat Pokja. Kita sebenarnya sudah membuat Pokja, Ibu, untuk penyusunan materi. Di situ ada Pak Eko Prawoto, ada Pak Revi, ada Pak Suparwoko, dan Pak Putra Rahmat. Ini beberapa wakil yang tentu bisa berkontribusi. Nah, ada satu usul yang menarik dari Pak Eko. Bagaimana kalau hasil-hasil atau poin-poin yang tadi yang penting untuk dipahami anggota ini kita jadikan buku, Ibu. Jadikan buku. Kita punya Hundagi. Mungkin bisa masuk dalam tema-tema Hundagi begitu. Sehingga nanti juga ada antusiasme dari anggota untuk mengakses Hundagi begitu. Di sana ada materi buat lisensi loh. Wah, misalnya seperti itu. Dan tadi PKA betul sekali, wah ini karena Pak Freddy penyelenggara PKA, Pak ya. Iya, penguasanya PKA Freddy. Dan memang di situ akan ada materi-materi juga. Dan tentunya nanti sesudah dalam pelaksanaan tentu akan ada pembekalan dan seterusnya, sehingga lisensi ini memang kita pandang sebagai sesuatu yang harus dimiliki anggota, dan keilmuannya juga didapatkan oleh anggota, karena arsitek bisa jago gambar tapi bukan juru gambar ya, Bu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kedua kandidat memiliki kesiapan dan mempunyai kompas untuk menuju ke arah sana, di mana uji materi sudah ada di depan mata, materinya juga sudah siap, tinggal bagaimana melakukan internalisasi, instrumennya disusun sehingga sesegera mungkin anggota kita bersama akan siap untuk bertemu dengan lisensi arsitek Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak perlu risau. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi tadi adalah tidak perlu risau. Mari kita jalankan. Fred, Pak Barito, untuk menutup bincang-bincang kita, ada 6 pertanyaan yang harus Bapak jawab cepat. Enggak perlu ada alasan. Menegangkan ini. Ya, ini this and that. Enggak, barangnya gampang sekali. Tapi hati-hati ya. Di sini ini nantinya akan bisa kelihatan kalian berada di ordinat mana dari tipe psikologi. Jadi siap nggak sih? Tapi ya siap nggak siap, siapapun yang menang, moderatornya tetap Iwul gitu ya. Siap. Jadi, yuk kita mulai yuk, this and that. Freddy 6 dihabiskan. Kesejahteraan tim versus keuntungan senior arsitek dan prinsipal. Pilih mana?
Keuntungan senior dan prinsipal. Oke. 2, dikerjakan sendiri atau dikerjakan bersama jejaring? Dikerjakan bersama jejaring. Ya. Nonton konser musik atau sepedaan? Nonton konser musik. Oke. Ramai apa sepi? Rame. Kampus apa IAI? Ayo Fred, kampus apa IAI? 1. IAI. Siap. Tepuk tangan untuk Freddy Marihot Rotwa Nainggolan. Saya masuk. Sama kan pertanyaannya? Sama. Sama dong. Jadi sudah dengar ini. Yeah. Kesejahteraan tim atau keuntungan senior arsitek dan prinsipal? Kesejahteraan tim. Dikerjakan sendiri atau dikerjakan bersama jejaring? Bersama jejaring. Nonton konser musik atau sepedaan? Konser musik. Ramai atau sepi? Sepi. Kampus atau IAI? IAI. Jadi teman-teman, mari kita applause. Kita tahu persis ternyata di sini Pisces sama dengan Taurus ya baru di forum ini gitu. Padahal itu benar-benar beda. Jadi Freddy lahir di bulan Mei dan Pak Barito Freddy lahir di bulan Maret, Pak Barito lahir di bulan Mei. Harusnya Freddy ini palsu nih Piscesnya kurang Gitu Bapak Ibu teman semua sejawat baik yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom. Oh ya, kita tengok Zoom. Adakah pertanyaan dalam chat Zoom? Oh, ada pertanyaan snack kapan dibagi? Silahkan saja dibagi, dinikmati sendiri-sendiri. Ada? Sebentar, kita tunggu. Adakah pertanyaan dari berapa yang hadir di dalam Zoom? Aduh, luar biasa. 100 lebih hadir di dalam Zoom menikmati obrolan visioning kandidat kita. Sehingga tidak ada alasan pemilihan nanti mereka yang memilih akan tahu persis latar belakang bapak-bapak, tahu persis visi bapak-bapak dan tahu persis bahwa kedua dari bapak suka ramai dan suka di IAI dibandingkan di kampus. Oh, Pak Barito suka sepi. Ya, ada saat-saat kita. Oh sudah, tidak perlu ada alasan Pak. Ya, jadi Pak Barito suka sepi, Pak Freddy suka ramai. Tapi kedua-duanya suka konser musik dibandingkan sepedaan. Itu yang luar biasa. Oke, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All kandidat, bagaimana strategi saudara masing-masing di dalam mengawal arsitektur Jogja istimewa termasuk bangunan dan kawasan. Ditutup dengan kata good luck. Fred, jawab. Ini sesuatu yang kita sudah sampaikan bagaimana kita mengistimewakan keistimewaan ya. Ya nggak ada jalan lain mengawal dengan tentu saja kita terus harus memahami ya keistimewaan itu. Dengan kita memahami keistimewaan itu dan dari jalan lain juga arsitek harus mentaati itu dan sosialisasikan terus ya kepada semua anggota kita. Makasih. Ya, karena ada irisan seperti tadi Pak Freddy sebutkan, ada satu instrumen yaitu building code yang itu memang penting untuk dikaji ulang, kemudian dirumuskan bersama-sama antara arsitek dan pemerintah daerah nih. Kemudian itulah alat yang harus kita taati bersama. Ya, muncul di dalam yang berikutnya adalah lisensi. Pak Barito silahkan. Ya, jadi tentu IAI sebagai satu asosiasi yang bisa mengakses pemerintah, bisa mengakses anggotanya. Di sini kita perlu meningkatkan awareness atau kepedulian tentang heritage dengan berbagai kegiatan, mungkin dengan berbagai pameran dan lain-lain. Harapannya tentu di dalam konteks formal kita punya building codes yang tentu juga penting untuk dikaji dan dikembangkan, dan tidak kalah penting bagaimana kita bisa membuat awareness ini terjadi bahwa orang sadar bahwa IAI Yogyakarta ini istimewa. Ya. Istimewanya di mana? Salah satunya adalah kultur, heritage atau warisan yang ada. Ya.
Sehingga dengan semakin sering kita mensosialisasikan, berkegiatan di dalam ranah tersebut, ini bisa meningkatkan awareness atau kepedulian dari anggota dan masyarakat. Ini itu, Bu. Ya, pertanyaan telah dijawab dengan sangat jelas dan eksplisit memang sudah terjawab dari interaksi di poin-poin sebelumnya. Jadi meletakkan Jogja sebagai bagian dari keistimewaan di praktek profesi kita. Demikian. Adakah pertanyaan lagi? Satu lagi. Luar biasa. Alhamdulillah kita memperoleh perhatian dengan pertanyaan. 4 pertanyaan luar biasa. Ini kalau nggak moderatornya Iwul, nggak ada deh pertanyaan-pertanyaan kiriman dari Zoom kayak gini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada program dari IAI untuk mengedukasi masyarakat awam tentang berlakunya undang-undang arsitek? Pak Barito dulu. Baik, untuk program dari IAI tentu nanti akan kita menyelenggarakan berbagai sosialisasi, tapi sebenarnya yang paling penting adalah perangkat digital. Kita punya sosmed, ini followernya harus bertambah ini supaya banyak yang mengakses gitu. Ya, betul. YouTube juga subscribernya tambah banyak. Ya. Di sana bisa menjadi wadah agar masyarakat bisa melihat begitu. Jadi ketika ada pertanyaan, ada keingintahuan, maka media-media itu menjadi salah satu sarana yang penting karena kita bicara masyarakat umum di mana mungkin teknologi digital sudah sangat merakyat begitu. Ya. Sehingga itu. Ya. Jadi ada 2 parameter ya Bapak Ibu teman sejawat. Yang pertama tadi adalah naiknya partisipasi iuran, yang kedua adalah naiknya subscriber dan follower dari Instagram maupun media sosialnya IAI DIY. Fred, silakan. Itu tadi yang kita sampaikan, karena itu saya sangat setuju juga bahwa memang kita media sosial kita harus lebih hidup dan harus lebih nendang lagi ya. Supaya banyak orang tertarik. Tapi yang kedua, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami berpikir akan mengajak kerjasama perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi, di dalam perguruan tinggi ada mahasiswa-mahasiswa arsitektur, kami menganggap mereka adalah pre-member kita ya. Pre-member kita yang harus kita rangkul, kita sosialisasikan tentang IAI termasuk undang-undang arsitek. Dan melalui perguruan tinggi juga kita akan mengajak kerjasama untuk sosialisasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat lebih memahami tentang itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Yuk masuk ke pertanyaan kiriman Zoom yang ketiga coba. Wah, banyak juga ya. 4 Fred. Wah ini panjang Fred. Pengembangan pemikiran yang berkait dengan wacana kolaborasi. Pameran arsitektur ya. Pameran Binale ya. Wacana perlu juga mulai dirintis. Salah satunya adalah kemungkinan berkolaborasi dengan Binale Jogja. Apakah Binale Architecture ada terlintas di dalam program yang kandidat rencanakan? Freddy dulu. Ini dari, terima kasih Mas Eko. Dikirim dari jauh sekali pasti. Saya ya, maksudnya Kulon Progo. Memang kelihatannya ini dari Pak Eko. Saya Kami menganggap ini sebagai sebuah masukan. Sebagai sebuah masukan yang sangat penting dan kami berterima kasih untuk masukan itu. Akan kami jadikan bagian dari program. Terima kasih. Ya, jika Freddy terpilih, maka beliau akan menyediakan forum pameran gede karya arsitektur lewat Binale Architecture, menjadi bagian dari instrumen organisasi IAI berkomunikasi dengan masyarakat lebih luas. Silakan Pak Barito. Baik, dalam statement visi misi di sana ada satu kategori solid begitu, di mana kita ingin membuat IAI menjadi solid dengan berbagai kegiatan. Salah satunya bentuk-bentuk pameran. Ya. Karena pameran ini menjadi wadah untuk tentu bagi para anggota untuk saling belajar dan juga
tadi showcase bagi masyarakat umum. Dulu pernah diselenggarakan pameran di mall misalnya. Betul. Dan beberapa kegiatan lain. Biennale Arsitektur saya kira adalah satu event yang tentu sangat sangat menarik sekali ini untuk bisa diwujudkan dalam rangka memperkenalkan arsitektur lebih luas di masyarakat Jogja pada khususnya. Berarti kedua kandidat siap dan kedua kandidat menunggu partisipasi para senior. Salah satunya adalah Pak Eko Prawoto untuk berkenan menjadi kurator di dalam penentuan tema cerdas di Biennale Arsitektur nantinya. Gitu ya Fred? Gitu ya Pak Barito? Pak Eko. Ya. Kita Masuk nantikan. pertanyaan berikutnya. Mugo-mugo tambah pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ini berarti ya? Ya, pertanyaan terakhir. Teman-teman kandidat, apa komitmen IAI ke depan akan dikemudikan terhadap masyarakat low income dan permukiman kumuh yang dihadapi Jogja dan kota kabupaten lain di Indonesia? Mas Wijang Wijanarko, terima kasih, sehat selalu. Pak Barito terlebih dahulu. Baik, jadi di IAI sendiri, saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pak Wijang, ini penggiat arsitektur komunitas ya Ibu. Ini menarik sekali, saya mendengarkan karya-karya beliau, kiprah beliau, tentu low income, society dan juga masalah-masalah yang ada, ini akan berkaitan sekali dengan lingkungan binaan. Arsitek tentu sebagai salah satu yang berperan dalam membereskan masalah-masalah di lingkungan binaan. IAI memiliki bidang pengabdian dan ini kita ingin mendorong agar pengabdian bisa menjadi lebih kuat, bisa berperan untuk berkontribusi bagi masyarakat low income dan untuk khususnya penataan permukiman. Sehingga ada program satu arsitek, satu kelurahan misalnya dan juga berbagai hal yang lain. Ini akan memberikan manfaat bagi anggota juga menjadi salah satu pengembangan keprofesiannya dan tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya. Pak Freddy, silahkan. Memasyarakatkan IAI salah satu bentuknya adalah dengan pengabdian masyarakat. Saya setuju dengan Pak Barito bahwa pengabdian masyarakat kita kan sudah baik ya dalam periode ini sudah baik. Dikawal oleh Pak Gatot dan tim, tapi kita harus terus tingkatkan itu. Nah, masyarakat low income ini harus merasakan langsung pengaruh dari IAI atau peran dari IAI terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini. Ya melalui pengabdian masyarakat. Ini bagian dari upaya kita untuk terus memasyarakatkan IAI. Terima kasih. Demikian artinya seluruh rangkaian pertanyaan dari Zoom sudah disajikan dan dijawab oleh dua kandidat. Mohon berkenan sejawat semua dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Di sini hadir hampir 125 ya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk dua kandidat kita. Dan artinya saya sebagai moderator sudah menghantarkan. Berharap Bapak Ibu sejawat makin memantapkan diri dan mengikis sedikit rasa bingung untuk memilih keduanya sebagai ketua. Saya ulangi lagi untuk memilih keduanya sebagai ketua. Jadi ketuanya ada dua. Nah ini gak mungkin kan ya. Jadi hanya akan satu yang terpilih dan yang satunya akan menjadi partner untuk bersama-sama berpartisipasi mengembangkan Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Wulandari bersama Freddy Nainggolan dan Pak Barito Adi menyatakan menutup visioning dan kembali menyerahkan waktu ini kepada MC dengan salam arsitek merdeka. 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 Terima kasih. Terima kasih. Pak Freddy.
sudah selesai kita dengarkan visi misi para kandidat calon ketua IAI-DIY, sehingga teman-teman semua sudah mempunyai pandangan mana kandidat yang akan kita pilih ini. Nah, hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah dilewati, tiba saatnya pada rangkaian acara terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.